Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang kesemuanya jemaah, kalau kita mau menghitung tidak ada manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Bukan karena tidak punya kecanggihan teknologi, tapi karena memang saking banyak yang Allah berikan dalam nikmat. Salah satu tandanya, jemaah nanti bisa buka di dalam Al-Quran, Quran surah ke-14 ayat ke-30, ayat ke-33 sampai 34. Ibrahim surah nomor 14 ayat 33 sampai ayat 34. Ini pertanda bahwa Allah memberikan nikmat pada setiap hamba-hambanya dengan limpahan nikmat yang sangat banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kata Allah di ayat ini, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kami Allah menjawab semua doa yang kalian minta pada kami Allah. Maknanya apa? Semua doa itu pasti Allah dengar. Tidak ada yang tidak Allah jawab, kecuali mereka yang menunda doanya dengan maksiat mereka sendiri. Jadi kenapa doa kita tuh belum diizinkan oleh Allah? Karena ternyata kita yang menunda doa kita karena maksiat yang kita lakukan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah. Apabila kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jemaah, beri note atau catatan di garis bawahi bahwa kita tidak bisa menghitung, sekali lagi, bukan karena kita tidak punya teknologi guna menghitung fasilitas yang Allah beri, bukan karena nggak ada handphone, nggak ada kalkulator, nggak ada laptop, bukan, tapi karena memang nikmat yang Allah beri itu terlampau banyak, saking banyaknya kita nggak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu punya dua sifat. Yang ini sifat manusiawi berlaku pada mayoritas manusia pada umumnya. Sifat yang pertama, pada umumnya mayoritas manusia itu sukanya berlaku zalim, kafar, lagi sukanya kafar, mengingkari nikmat yang Allah berikan. Ini dua sifat manusiawi manusia. Ada nggak yang bisa keluar dari dua sifat ini? Jawabannya ada.
Bisa orang keluar nggak berbuat zolim, bisa orang keluar nggak kemudian ingkar, bisa. Dengan apa? Dengan ketika mereka diberi nikmat mereka bersyukur. Ketika mereka bertemu dengan orang yang berada lebih rendah daripada mereka, mereka menaruh rasa hormat dan tidak berbuat zolim. Dengan seperti itu, dan ini ranahnya ranah-ranah orang yang punya iman yang bisa melalui, jemaah sekalian. Makanya sebagai pembuka tadi saya bilang di kalimat pertama, alhamdulillahil barrir rahim. Jemaah, yuk kita puji Allah. Di antara bentuk memuji Allah adalah kita mengembalikan semuanya pujian yang kita terima hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita bermohon semoga kita dikuatkan imannya, semakin mantap istiqomah sampai kita diizinkan wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan hari Jumat, 3 ibunda: doa, solawat, serta memperbanyak zikir kepada Allah. Hadirin tahu kenapa kok bersolawat itu ada keutamaannya di hari Jumat? Kata Rasul yang mulia begini, hadirin jamaah sekalian. Man, barang siapa, dalam hadis Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi yang mulia tentang keutamaan bersolawat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Man, barang siapa shalla alayya salatan, yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan membalas solawatnya sebanyak berapa kali? 10 kali. 1 kali solawat, Allah balas solawat kita 10 kali. Dan solawat tentunya jemaah, solawat yang sebagaimana Rasul pernah ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dengan kalimat lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang simple dan ringan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atau dengan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat-salawat yang disunahkan. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kok bersolawat kepada Rasul? Kenapa kok hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat? Karena Rasulullah SAW bersabda, perbanyak oleh kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat, karena solawat kalian di hari Jumat langsung disampaikan kepadaku. Jadi hadirin, Jumat tuh perbanyak solawat. Jumat perbanyaklah membaca solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kenapa lagi kok bersolawat? Ada amal istimewa apa di balik bersolawat? Ternyata Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Hadirin, yang bersolawat itu Allah dan malaikatnya jemaah bersolawat. Kita siapa kalau mau di apple to apple dengan malaikat? Kita siapa jemaah? Sangat jauh.
Kita yang banyak dosa, banyak bermaksiat, ini malaikat, bahkan Allah sang raja segalanya bersolawat. Maka jamaah, rendahkan hati antum, usahakan Jumat banyakin solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kalimat yang sederhana, setiap nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat-kalimat yang simpel. Kemudian di Jumat kenapa berdoa? Karena Rasul yang mulia bersabda, di hari Jumat ada 2 waktu mustajab. Kalau hambanya Allah berdoa pada hari Jumat, kata Rasul yang mulia, doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, doa ketika khatib, transit antara jeda khutbah pertama ke khutbah kedua. Kata para ulama, antara khutbah pertama ke khutbah kedua itu ada jeda di tengah. Itu doa waktu mustajab. Satu lagi gimana Pak Ustadz? Satu lagi ketika jelang ba'da asar sampai maghrib, jamaah sekalian. Satu lagi yakni ba'da asar sampai maghrib, jamaah sekalian. Hadirin mungkin gak hadir ketika khutbah Jumat, tapi hadirin bisa panen waktu yang kedua, yakni waktu ba'da asar sampai maghrib. Tadi saya bilang lagi, kenapa Jumat perbanyak berzikir? Karena di antara ayat tentang zikir, Allah berfirman dalam Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 35. Allah mengingatkan, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan wadzakirina katsir, wadzakirin Allah katsir, dan laki-laki yang banyak zikir pada Allah. Wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan berikan padanya ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Hadirin, Jumat Sayyidul Ayyam, maka perbanyak bersolawat, perbanyak berdoa, satu lagi perbanyak berzikir kepada Allah. Di antara zikir apapun boleh, selama zikir-zikir yang dianjurkan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kalimat zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu keutamaannya apa? Kalau yang tadi, yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sesungguhnya kekasihku, kata seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku agar ketika selepas sholat farduku, aku tidak meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepadaku ala zikrika, supaya aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, supaya aku senantiasa bisa bersyukur kepadamu, zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar aku senantiasa bisa memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Yang kedua, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dalilnya hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul yang mulia, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani alal lisan, sangat amat ringan diucapkan di lisan. Habibatani, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan. Ini ringan di lisan, tapi sakilatan fil mizan, sangat berat di timbangan amal kebaikan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah
Allah Ar-Rahman, kalimat itu kata Rasul yang mulia adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah dan kami memujimu. Subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, zat yang maha agung. Maka hadirin, dengan keutamaan itu semua yang Rasul telah anjurkan, mari jemaah perbanyak doa, perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, terutama ini Sayyidul Ayyam atau berada pada hari Jumat. Hadirin jemaah sekalian, di hadapan saya hamba-hamba Allah, calon penghuni surga semuanya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan ganjaran ibadah haji semuanya. Tidak sembarang saya mengeluarkan statement barusan, karena statement saya tentang calon penghuni surga dibangun atas dalil Nabi SAW yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis Muslim. Siapa yang berjalan menuju satu majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Tentang haji, saya pun juga membangun statement di awal tentang haji tadi berdasarkan hadis Nabi yang mulia, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Man goda ilal masjid, siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, la yuridu, dalam perjalanannya ke masjid dia tidak ingin sesuatu illa kecuali ayyata'allamal khaira au yu'allimu, untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kata Rasul apa jamaah sekalian? Kana lahu ka hajji taman hajjatuh, maka bagi dia yang hadir di masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu, kana lahu ka hajji taman hajjatuh, baginya pahala ibadah haji sempurna. Allahu Akbar. Jemaah, ibadah haji lama, capek jemaah. Tapi antum semua bisa panen pahala haji hanya dengan duduk di majelis ilmu, range waktu antara 30 menit sampai 1 jam dapat pahala haji. Maka mudah-mudahan kita semua ikhlas karena Allah, niat semua tulus mengharap wajahnya Allah, karena salah satu di antara 3 syarat amal kita diterima itu di antaranya adalah ikhlas. Setelah sebelumnya iman, dan sesudahnya ittiba. Ini syarat kedua jemaah. Iman hadirin sudah punya. Ikhlas ini yang tidak mudah. Kenapa kok saya katakan ikhlas itu tidak mudah? Karena banyak orang yang hadir ke majelis ilmu salah dalam niat ketika menghadiri majelis ilmu tersebut. Ada yang niatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi lil konco. Ada yang bukan lillahi ta'ala, tapi karena ewuh perkewuh, gak enak. Ada yang hadir bukan karena Allah, tapi karena undangan. Ibu kenapa hadir di sini? Saya diundangi, makanya saya hadir. Ibu kenapa hadir di sini? Ora pena, ewuh perkewuh. Ibu kenapa hadir di sini? Lil konco, dijak sama konco. Nah, semua ini jamaah, kuadran-kuadran ini kalau dari sejak awal tidak segera dipindahkan untuk lillahi ta'ala, maka kita hanya akan dapat sesuai dengan yang kita niatkan. Hadirin, ada 3 orang jamaah yang Rasul telah beritahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu ketika Rasul lagi taklim sama para sahabatnya jemaah. Lagi taklim, Rasulullah SAW lagi taklim sama para sahabat. Ketika Rasul taklim, ada 3 orang jemaah yang Rasul nanti jelaskan di ending part dari hadis ini. Yang pertama, orang yang pertama
ngelihat Rasul lagi ngaji, langsung merapat, duduk melingkar di majelisnya Rasul SAW. Orang pertama. Orang yang kedua, ngelihat ada pengajian, lantas dia cari tempat yang PW, tidak merapat, tapi dia menjauh. Kenapa? Alasannya malu-malu. Yang ketiga jamaah, ada orang ngelihat Rasul sedang ngaji sama para sahabat, kemudian setelah dia lihat, dia tinggalkan, pergi begitu saja, berpaling dari majelis ilmu tersebut. Kata Rasul bilang sama para sahabat, aku beritahu kepada kalian tentang 3 laki-laki. Ketika di hadapannya ada majelis ilmu, kata Rasul, laki-laki yang pertama, dia dapati majelis ilmu, dia lantas menghadirinya, berharap perlindungan dari Allah Azza wa Jal, dan Allah pun melindungi dirinya. Ini laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua, dia dapat majelis ilmu, dia mau hadir, tapi dia malu-malu. Apa kata Rasul yang mulia? Allah pun malu-malu terhadap laki-laki tersebut. Laki-laki yang kedua. Dan laki-laki yang ketiga, di depan matanya ada majelis ilmu, dia bisa punya waktu luang, punya kesehatan untuk ikut di majelis ilmu, tapi dia berpaling sehingga Allah pun berpaling dari dirinya. Nauzubillah. Ini jemaah, cari lindungan dari Allah, Allah lindungin. Kalau jamaah malu-malu, isine lagi pertama kali ya, aku golek tempat yang paling buri wae lah, belakang situ, di balik hijab di belakang. Allah juga malu-malu. Atau cuma sekedar ngeliat, oh ya udah, bisa live streaming gitu, padahal dia bisa hadir. Maka hadirin jamaah sekalian, dari hadis ini, kalau bisa kejar majelis ilmu, dikejar jamaah sekalian. Tadi hadirin, kalau hadirin sampai di kajian TKIT Insan Mulia, tadi ada kisah sahabat Salman Al-Farisi yang sekelumit saya ceritain jemaah. Jauhnya luar biasa. Kalau antum ngaji baru range Wonosobo Sapuran, Wonosobo Kalikajar, Wonosobo Wadas Lintang, Wonosobo Deles Watu Malang, Wonosobo Garung, Wonosobo Stieng, Salman Al-Farisi mencari kebenaran lintas negara jemaah, dari Iran. Karena Salman berasal dari negeri yang bernama Isfahan. Isfahan itu di Iran, negara Iran. Dari sini Salman mencari kebenaran, dimulai petualangannya dari Iran pindah ke negeri yang bernama Syam, Palestina, Jordania, Libanon, Syria. Dari sini Salman Al-Farisi mencari kebenaran hingga sampai ke Irak, satu wilayah yang bernama Mosul atau Mosul di Irak. Sampai ke Irak, pindah lagi ke Nasibain. Sampai Nasibain, pindah lagi ke Amuria. Sampai Amuria, pindah lagi ke Jazirah Arab. Di Jazirah Arab dia jadi budak, padahal orang kaya jemaah, anak bangsawan nih, jadi budak demi mencari kebenaran. Anak orang kaya, kepala suku, jadi budak gara-gara mencari kebenaran. Di Jazirah Arab inilah kemudian ia diperjualbelikan sebagai budak, sampai ada tuannya orang Yahudi dari Madinah membeli dirinya. Akhirnya dia sampai ke kota yang indah bernama Madinah. Di Madinah inilah akhirnya Salman Al-Farisi mendapatkan jawaban atas seluruh perjuangannya, bertemu dengan Rasulullah. Jemaah, tema kita ku terkecoh dengan 2 nikmat. Ada kaitannya dengan ini semua hadirin jemaah sekalian.
Apa yang membuat saya, antum, dan kita semua kadang males hadir ke majelis ilmu? Jawabannya ada di keterlenaan kita terhadap dua nikmat ini, jemaah. Kenapa antum kok malas? Lagi-lagi nanti kadangkala jawabannya ada pada dua nikmat yang kita terlena dengannya. Atau kita dibuai-buai dengan dua nikmat itu sehingga akhirnya kita dininabobokan. Hadirin jamaah sekalian, berawal dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban, kata Rasul yang mulia begini jamaah sekalian, ni'matani, ada dua kenikmatan, makbunun fihima katsirun minan nas, yang manusia dengan dua nikmat itu sering terlalaikan. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, nikmat sempat. Dua nikmat yang manusia sering terlalaikan. Hadirin jamaah sekalian, ada kisah lagi jemaah. Kisahnya, ibu udah pernah dengar kisahnya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas yang lehernya nggak ada tapi jadi ulama? Pernah dengar? Lupa? Pernah? Kalau lupa, anggap aja ini pemurajaah. Jadi di murajaah diingat-ingat. Jamaah, satu ketika seorang ibu melahirkan anak yang cacat, diberi nama Muhammad karena terinspirasi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam Islam memberi nama tokoh-tokoh yang baik itu boleh. Jangan beri nama anak-anak dengan tokoh yang buruk. Mohon maaf ibu, anaknya siapa namanya? Abu Jahal Pak Ustadz? Jangan. Mohon maaf ibu, nama anaknya siapa? Abu Lahab? Jangan. Pak Ustadz kan bagus, itu kan nama Arab kan, ada abu-abunya. Ya, tidak semua nama Arab itu bagus. Tidak semua nama Arab itu bagus. Ada nama-nama yang itu representatif dari orang-orang yang buruk dan kita nggak boleh. Maka sang ibu yang mendapati anak laki-lakinya yang beliau lahirkan dari rahim beliau cacat karena nggak punya leher, diberi nama Muhammad. Bapaknya bernama Abdurrahman, kakeknya bernama Al-Auqas. Jadi namanya kalau tersambung itu namanya ini anak Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Gak punya leher, cacat dari lahir sehingga kepalanya menyatu dengan pundaknya. Kemana-mana begini, kemana-mana begini, kemana begini. Dengan cacatnya itu ketika tumbuh besar, usia kira-kira 4-5 tahun sudah bisa diajak berdialog. Sang ibu berpesan, anakku, kamu dengan kekurangan fisik yang kau miliki, kalau kamu main ke satu kaum, pasti kamu hanya akan dihina oleh kaum tersebut. Kata ibunya apa? Wahai anakku sayang, ta'allamul ilm wa'tuhu haqqa. Kata ibunya, anakku, ta'allamul ilm, kamu belajar ilmu agama yang benarna. Waktuhu haqqa, kasih waktu spesial buat ngaji, kata ibunya. Sekali lagi apa? Kasih waktu spesial buat ngaji. Waktuhu haqqa, berikan waktu yang hak, yang sebenar-benarnya waktu. Bukan kenapa ngaji bu? Lagi libur nih? Enggak. Bukan karena lagi libur terus ngaji, tapi lagi sibuknya pun dia seloke buat ngaji. Itu pesan ibunya. Ta'allamul ilm waqtuhu haqqa. Anakku sayang, belajar yang benar. Nah, waqtuhu haqqa, kamu sediakan waktu yang baik di dalam belajarmu itu.
Ibu, waktu terbaik itu kata para ulama diantaranya dua. Waktu terbaik kata para ulama diantaranya dua. Jamaah sekalian, kata para ulama, waktu terbaik itu diantaranya dua. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, di mana Rasul yang mulia bersabda, Islam mana yang baik ya Rasul? Rasul menjawab, afsus salam. Islam yang baik itu engkau menebarkan salam. Wa it'amut ta'am, engkau berbagi makanan. Wasilul arham, engkau jalin hubungan silaturahim. Wa qamal laili, dan kamu qama berdiri laili di malam hari. Wan nasu niyam, saat manusia mayoritas sedang tertidur lelap. Yang pertama kata para ulama, sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Rasul bersabda di hadis yang tadi, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwasanya anjuran dari Nabi agar kita menjadi manusia terbaik, bangun di sepertiga malam terakhir, buat sholat, selanjutnya buat belajar jemaah. Hadirin, sepertiga malam terakhir hitungannya gimana? Hitung waktu isya sampai waktu subuh dibagi 3. Sepertiga malam pertama, kedua, dan sepertiga malam terakhir. Jam 7 isya sampai jam 4 subuh. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Total 9 jam. Dibagi 3, maka ketemu 3 jam. Maka dari jam 7 tambah 3 sampai jam 10 malam, ini namanya 1/3 malam pertama. Dari jam 10 tambah 3, 11, 12, 1 sampai jam 1, maka ini 1/3 malam yang kedua. Dari jam 1 sampai jam 4 subuh, ini yang dinamakan sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana yang para ulama sebutkan, itulah waktu-waktu terbaik untuk kalian belajar. Waktu terbaik untuk belajar. Ada 2, satu lagi apa? Satu lagi adalah Ba'da apa? Ba'da apa jemaah? Ba'da subuh. Rangkaian waktu-waktu terbaik belajar sebelum subuh dan ba'da subuh, ini waktu-waktu terbaik di mana otak benar-benar fresh. Kepala kita masih sangat segar untuk menerima sesuatu. Ibu ngaji siang kira-kira gimana perasaan? Panas, ngantuk, apalagi ada kipas angin deh. Apalagi bu, nggak fokus karena lapar belum makan, atau mungkin yang lain hal, atau sudah capek pagi harus bangun tidur, beres-beres rumah, menata selimut-selimut yang besar-besar karena Wonosobo dingin luar biasa. Satu orang selimutnya 3, anaknya 5, selimutnya 15. Berantakan semua, dicuci, dilipat, kemudian dicuci. Selimut selesai, isah-isah piring. Selesai isah-isah piring, siapkan seragam anak sekolah. Kalau anak kita belum bisa, plus bukunya ibu yang nyiapin. Selesai nyiapin anak, nganterin sekolah. Pulang, masak. Masak nasi, masak sayur, masak lauk pauk. Nanti agak siangan sedikit, jemput anak pulang sekolah, zuhur dia pulang. Pada zuhur mau ngaji, ngaji sudah capek. Oh ya, geng. Mau nulis aras-arasan, akhirnya jiping, ngaji kuping. Karena nulis udah nggak kuat, saking capek. Iya Ustaz. Hadirin, maka ingat bagaimana ibunya menasihati,
wahai anakku, belajar yang benar, beri waktu terbaikmu. Waktu terbaiknya kapan? Ini, sepertiga malam terakhir dan ba'da subuh sampai matahari sepenggalan naik, atau waktu duha. Hadirin jamaah sekalian, kalau bisa jamaah belajar di waktu-waktu itu, belajar jamaah di waktu-waktu itu. Jadi kalau bisa jamaah membaca buku di waktu-waktu itu, rasakan sensasinya, lebih cepat melekatnya di kepala kita jemaah. Ini waktu-waktu terbaik yang ulama sering bilang. 2. Beliau melanjutkan ceritanya jemaah begini. Anakku sayang, belajar yang benar, kasih waktu terbaikmu nak dalam belajar. Kau akan mulia kalau engkau memiliki ilmu, walaupun tubuhmu cacat, nggak punya leher. Jemaah, ini anak belajar. Beliau usia 7 tahun hafal Quran jemaah. Beliau usia 10 tahun banyak hafal kitab-kitab hadis. Beliau usia 15 tahun mayoritas masyarakat datang ke hadapannya untuk bertanya jemaah persoalan agama. Cacat leher tidak berarti jadi bual-bualan di masyarakat. Dan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas membuktikan, orang yang cacat tapi begitu hafal Quran, berilmu, semua masyarakat yang bertemu dengannya jiper jemaah, ngeper jemaah. Ketika ketemu tuh wibawanya ketransfer jemaah, saking wibawanya beliau. Jamaah kalau ketemu sama ustadz yang mungkin jamaah sering lihat di televisi, tahu-tahu ada di hadapannya jamaah, kira-kira gimana perasaannya? Wah, ini ustadz yang sering saya tonton di televisi nih. Gak mungkin kan? Pak ustadz, wes mangan rong. Gak mungkin begitu toh? Gak mungkin jamaah. Pak ustadz, tak delok lo sampean yang televisi. Gak mungkin gitu jemaah. Oh iya Pak ustadz, monggo ustadz, mohon doanya Pak ustadz, ini supaya putra saya hafal Quran, mohon doanya. Pasti kita merendahkan diri kita di hadapan orang berilmu. Seperti itu Allah angkat derajatnya beliau jemaah. Lehernya cacat loh jemaah, tapi Allah muliakan. Sekali lagi, mulia karena ilmu jemaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, 15 tahun duduk di fatwa Hijaz Mekah, berkata tentang halal haramnya Allah. Gimana hukumnya ini? Dalilnya ini, hadisnya ini, hukumnya begini. Datang lagi, gimana hukumnya ini? Dalilnya ini, Quran, hadisnya ini, penjelasannya begini, seperti ini hukumnya. Gimana hukumnya? 15 tahun anak kita atau diri kita dulu pas kita 15 tahun lagi ngapain kita ibunda? Main apa? Perempuan main karet, main bekel. Perempuan main bekel, main karet, main congklak. Tahu congklak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 liur. Beliau sudah menjadi orang yang sangat luar biasa di usia mudanya, 15 tahun jemaah. Hari ini jemaah, hari ini Indonesia punya banyak stok anak muda yang matangnya luar biasa. Banyak stoknya jemaah. Jangan ragu. Di antara mereka matang karena hafalan Quran menghujam dalam dada-dada mereka. Ada yang anak 15 tahun hafal Quran, ketemu tuh kayak kita ngobrol sama anak usia 30 tahun. Usianya 15 tahun tapi kayak ngobrol sama 30 tahun. Kalem, dewasa, penuh hati-hati dalam setiap ucapannya. Siapa yang menjadikan dia seperti itu? Allah jemaah.
Quran ada dalam jiwanya, membuat lisannya tak gampang berbicara yang serampangan. Wanita ada Quran dalam kepalanya dan hatinya, gak gampang menggibahi wanita yang lain, karena dia tahu. Allah berfirman di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Makna yang lebih luas lagi, jangan satu tetangga ngomong-ngomongin tetangga yang lain. Jangan satu individu membicarakan individu yang lain. Jangan satu komunitas membicarakan komunitas yang lain. Jangan satu perkumpulan ngomong-ngomongin perkumpulan yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi kata Allah, yang kalian omong-omongin itu dialah yang lebih baik daripada kalian yang mengomongi mereka. Hadirin, pegang dalam hidup hadirin, dua manusia yang dua-duanya sama sekali tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang berbau kebaikan kecuali dia bertobat. Siapa dua orang itu? Satu, orang yang bicaranya selalu miring terhadap orang lain. Kenapa kok dia bicaranya miring? Karena hidupnya tidak lurus. Yang kedua, orang yang berbicara di belakang orang lain. Kenapa kok berbicara di belakang orang lain? Karena dirinya tidak pantas berada di depan. Dan peliknya jemaah, kalau di belakang nohok, di depannya manis manja. Ini bahaya jemaah. Di belakang nusuk pakai pisau belati, di depan hejeng pripun kabare api, wah pancet wae ngene. Di depan manis tuh, di belakang ditusuk. Kayak kan wongnya ngutangan kayak, nek ngutang ora tau bayar kayak. Astagfirullah. Ngutang di angkringan 2.500 kayak ora tau bayar, padahal fitnah. Diomongin lagi, kayak kan duit tasnya KW kayak. Tas yang palsu bukan tas yang ori, diomongin lagi. Banyak hal jemaah, dan gak boleh. Muslim gak boleh kayak gitu jemaah. Umat Islam itu kalau punya muka, mukanya satu jemaah. Mukanya satu. Jangan muka dua. Muka dua tahu gak jemaah? Sama komunitas yang sini, ya gimana? Oh iya. Sama komunitas ini yang berseberangan, padahal dengan sanubarinya, oh iya. Maka jemaah, kalau antum disenangi semua orang di dunia, boleh jadi antum bermuka dua jemaah sekalian. Saya mau bertanya, Rasul orang mulia? Iya. Rasul orang yang baik? Iya. Rasul orang yang amat sangat taat kepada Allah? Iya. Ada yang benci enggak? Manusia semulia itu, coba jemaah diresapi. Manusia semulia itu kok ada yang benci? Kira-kira kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak goyah jemaah, nggak goyah. Kalau kita goyah, ngaji yuk, ayo. Diskotik yuk, ayo. Ini yuk, ayo. Diajak baik, ayo. Dan orang baik senang sama dia. Diajak berbuat buruk, ayo. Dan orang-orang yang buruk senang sama dia. Biasanya gak megang pendirian dia, sehingga orang banyak suka sama dia. Tapi kalau ada pendirian yang dia pegang, pasti ada yang pro, ada yang kontra sama dia.
Kalau dia memegang satu pendirian, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan hadirin, biasakan miliki muka yang satu jemaah, jangan bermuka dua. Dan kalau bisa hadirin jamaah sekalian, ketika antum atas izin Allah bertemu satu meja dengan seorang wanita muslimah, yang di meja itu terbuka pintu untuk membicarakan aib orang lain, pindah ke meja yang lain, jangan diteruskan. Jamaah, ini bangkai manusia. Bangkai manusia jemaah. Kira-kira antum mau makan gak kira-kira bangkai manusia nih? Gak mau. Kalau sehat akalnya gak mau. Bangkai manusia enak nih, deriji jempolnya nyam nyam. Gak mungkin mau loh jemaah. Lah kita makan manusia aja gak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Allah di ayat yang tadi, Al-Hujurat 10, 11, 12. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya, padahal kalian benci kalau kalian makan bangkai itu? Kok bisa sih orang tapi makan bangkai? Ternyata dia memakan bangkai saudaranya dengan menggibahi saudaranya. Terutama wanita muslimah, jaga lisan rapat-rapat. Ketemu obrolin ilmu, ketemu agendakan pengajian, ketemu saling mengingatkan dalam amal soleh, ketemu saling menegur kalau ada yang keliru. Ini sahabat sedunia, sahabat sesyurga jemaah. Sekali ketemu udah nyebut 2-3 nama. Ketemu lagi besok nyebut 4-5 nama. Besok lagi ketemu nyebut 7-8 nama. Hadirin, buat apa waktu antum dihabiskan nyebur kepada ghibah yang tiada habisnya? Terutama ya jemaah, konsumsi televisi, konsumsi yang baik. Jemaah kalau punya televisi di rumah, kunci channel-channel yang isinya infotainment, channel-channel dangdut, channel-channel sinetron, kunci semuanya. Ganti televisinya dengan channel-channel Al-Quran, murattal, kajian, ceramah, tausiah. Itu aja channel-channelnya. Mama, ini ada gosip terbaru loh ma, katanya artis fulan punya anak yang ketiga. Jok ngopo kalau punya anak yang ketiga, jok ngopo? Ada pentingnya gak buat kita? Ma, ini artis fulan katanya bercerai loh ma sama suaminya. Terus kalau dia bercerai itu ada urusan apa sama kita jemaah? Hadirin, antum pernah gak mendengar kisahnya Imam Syafi'i ketika ditanya? Imam Syafi'i itu pernah dapat pertanyaan kayak gini dari muridnya. Wahai Imam, orang tuanya Nabi masuk surga apa masuk neraka? Ditanya, Imam Syafi'i ditanya jemaah sama muridnya, ya Imam, orang tuanya Nabi masuk surga atau masuk neraka? Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, apa manfaatnya kalau kamu tahu? Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Dia atau beliau dapat pahala atau balasan sesuai yang beliau amalkan. Walakum, dan bagimu amalan yang besok kamu akan dapatkan. Kata Imam Syafi'i, maksudnya kamu ngapain nanya gini? Gak menambah amal soleh buat dirimu. Fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang makin meningkatkan amal soleh. Ada jemaah nanya ke saya, Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Kira-kira jemaah, apa untungnya kalau kita tahu bumi bulat? Dan apa untungnya kalau kita tahu bumi itu datar? Menambah amal soleh buat jemaah? Tidak, hanya sekedar knowledge sederhana gitu loh. Tapi kalau kemudian kita alihkan bagaimana tata cara seseorang menghafal Al-Quran dengan mudah,
Nah, ini kan baru pertanyaan yang mendatangkan manfaat bagi orang yang bertanya. Seperti itu jemaah. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka pahala mereka, bagi kamu pahala dirimu, maka kamu fokus dengan amal soleh untuk dirimu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah buka Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Besok itu ada orang-orang yang nerima raport dari sebelah kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan di antara mereka ada yang terima raport az-zahri dari belakang mereka. Siapa mereka? Penghuni neraka yang menyala-nyala. Neraka gimana panasnya? Kata Nabi yang mulia, neraka Allah panaskan 1000 tahun sampai warnanya memerah. Allah panaskan 1000 tahun sampai warnanya memutih. Allah panaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya menghitam. Ini api neraka jemaah. Berapa panjang, berapa banyak? Kata Rasul yang mulia, api neraka itu 70. Satunya kalian cicipi di dunia, yang dengannya kalian bisa masak, yang dengannya kalian bisa nabung kalau bakar sampah, yang dengannya kalian bisa membuat banyak kebakaran-kebakaran hutan. Itu baru satu api neraka yang dititipkan ke dunia. Kemana 69-nya? Rasul jawab, 69-nya Allah simpan di neraka sebagai siksaan bagi para penghuninya. Ya Allah. Hadirin, ini api dinyalakan, cetek. Tangan kita taruh di atasnya jemaah. Kira-kira 1 menit tangan kita jadi apa jemaah? Besok tangan ini langsung gak bisa megang stang motor, gak bisa megang setir mobil, langsung rusak tangan kita. 1 menit dibakar, sakit luar biasa, melonyoh di sini jemaah. Api dunia, 1 dari 69 api yang ada di nerakanya Allah. Gimana kalau kita masuk ke dalam sana? Dan bahasa-bahasa yang Allah pilih itu bukan bahasa sembarangan. Jadiin ini ayat, hadirin hafal semua. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Telah sampaikah kepadamu satu berita tentang peristiwa yang sangat mencengangkan itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wujuhi, banyak wajah. Yawma idzin, pada hari itu khashi'ah, tunduk terhina. Terhina karena apa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, terhina karena dia berbuat dosa. Terhina karena dia menjauhkan dirinya dari ilmu. Ada orang, ibu kenapa gak mau ngaji? Saya kalau ngaji itu takut tahu Pak Ustadz. Kalau saya tahu kan saya dosa Pak Ustadz. Mending saya gak tahu. Dosa kayak gak apa-apa Pak Ustadz, kan saya gak tahu. Ini jemaah, salah menempatkan rasa malu sehingga membatasi dirinya gak mau dapat ilmu supaya dia tidak tahu. Supaya dia tidak tahu. Kalau ngaji riba haram, ya saya gak bisa ngutang lagi dong Pak Ustadz.
Hadirin, hari itu banyak tunduk terhina. Terhina jemaah, terhina. Terhina di dunia, ya Allah, manusia kalau terhina di dunia udah cukup sakit jemaah. Ini terhina pada hari itu, di hari akhirat tunduk terhina. Amilatun nasibah. Mereka ini bukan orang sembarangan yang terhina jemaah. Amilatun, mereka ini pekerja keras waktu di dunia. Nasibah, lagi susah payah jemaah. Udah pekerja keras, susah payah dalam bekerjanya, tapi dia kerja kerasnya ada di wrong way, di jalan yang salah. Bisnis apa bu? Kerja keras Pak Ustadz. Saya tidak mengizinkan mata saya terpejam dalam satu hari lebih dari 30 menit. Berarti ibu satu hari tidur cuma 30 menit? Iya Ustadz, saya sibuk dengan perniagaan saya. Dagang apa emang bu? Jual beli daging babi Pak Ustadz. Dia sibuk. Kan ayatnya gitu jemaah. Amilatun nasibah. Dia nih tipikal orang pekerja keras. Saking kerasnya dia bekerja, saking kerasnya dia work harder banget, sampai dia kesusahan lagi kepayahan. Sampai kesusahan lagi kepayahan. Tapi apa yang didapat? Ayat keempat menjawab, dan case close. Ayat keempat, tasla naron hamiyah. Tapi apa yang didapat oleh orang yang bekerja keras di dalam kepayahannya tapi salah jalan? Tasla, dia dipanggang, naron, di atas api, hamiyah, yang menyala-nyala. Ya Allah, hadirin, maka coba perhatikan, antum capek tuh di atas apa jemaah? Jangan-jangan selama ini kita capek di atas perbuatan yang salah. Jangan-jangan selama ini antum capek di atas perbuatan dosa dan maksiat. Capek nge-IO-in dangdutan. Ini kita harus gelar konser di mana lagi nih, biar orang-orang banyak hadir, ribuan orang. Jangan-jangan kita salah jemaah. Karena kalimat Qur'annya itu amilatun, dia tuh kerja keras. Nasibah, lagi kepayahan. Saking kerasnya dia bekerja sampai kepayahan. Tapi efek dari kerja kerasnya justru dia dipanggang di api neraka yang menyala-nyala. Kan salah, eman-eman gitu loh jemaah. Maka kalau antum capek, coba deh dilihat capeknya tuh di mana. Kenapa capek? Capek karena ngaji, ini baik insya Allah. Kenapa capek? Capek karena mendidik anak-anak, melayani anak-anak, melayani suami. Ini capek baik dan berkah. Kenapa capek? Karena ternyata untuk hura-hura sana sini. Lo hadirin, jangan dikira orang yang bermaksiat itu gak capek ya jemaah. Orang bermaksiat itu capek loh jemaah. Orang bermaksiat itu capek. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Ketahuilah, setiap kamu bermaksiat kepada Allah dan kamu senang ketika bermaksiat itu, misalkan berzina dia senang mungkin di dalam beberapa menit ketika dia berzina. Tapi ingat kata Umar, senangmu akan sirna, dosamu akan tetap. Dan ketika engkau capek, letihnya dirimu di dalam beramal soleh, ketahuilah, letihnya akan sirna, tapi pahalanya akan tetap. Ini kata Umar ibn Khattab. Jemaah, maka coba yuk di screening jemaah, di screening mumpung masih dini, di screening. Kita capek selama ini buat apa? Antum capek karena duduk di pengajian, panen pahala haji lo jemaah, dimudahkan jalannya ke surga lo jemaah.
sangat indah antum capeknya. Tapi kalau capeknya antum untuk hal-hal yang maksiat, berbuat dosa, ingat Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang keempat. Ada orang yang capek tapi dipanggang karena dia salah meletakkan kerja kerasnya, diletakkan pada tempat yang salah. Suami ingatkan jemaah, kalau suami antum hard worker, boleh. Kenapa mas kerja dari gelap sebelum subuh udah berangkat sampai setelah matahari terbenam baru pulang? Dari gelap sampai gelap. Coba tanya, yang anda kejar apa? Oh ya bunda, ayah ini ingin membahagiakan bunda. Ayah ingin memberangkatkan bunda pergi haji, ingin memberangkatkan bunda umroh, ingin menghajikan anak-anak. Ini bagus, kerja keras untuk berangkat haji, bagus cuma. Tapi kalau emang ayah untuk apa sih? Ya karena ayah mau buat satu usaha mah. Usaha apa ayah? Usaha karaoke. Ya salah jemaah. Capeknya jadi capek yang berbahaya buat dirinya. Maka kalau bisa jemaah, kalau bisa, istri menjadi rambu-rambu ketika suami kebablasan, bekerja keras, tetap diingatkan. Ayah, ayo ngaji, diajak pelan-pelan. Jangan sampai antum tinggi ilmunya, suami stuck di tempat. Karena biasanya manusia terlena dengan itu kan, mentang-mentang sehat, mentang-mentang sempat, lantas dia hajar semuanya. Bismillah, dihajar semuanya. Mau benar, mau salah, dihajar semuanya. Tapi mereka lah yang tahu betul kapan harus berhenti, kapan harus berjalan. Itulah yang akan sukses. Dia karena tahu kapan berhenti, kapan jalan. Hadirin, saya mau bertanya pada antum, kalau lampu merah itu mati jemaah, kira-kira yang terjadi di dekat lampu merah itu apa yang terjadi? Crash, tabrakan. Kalau enggak, macet jemaah. Yang sebelah sini enggak mau ngalah, 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 macet total. Tapi adalah mereka, motor dan mobil serta bis, bahkan truk-truk, yang tahu persis kapan harus berhenti, kapan harus berjalan. Dialah yang akan terhindar dari kecelakaan. Itu jemaah. Jadi antum harus tahu rambu-rambu. Oh, ini harus lampu merah nih. Jangan ngaji terus. Wah, status ya Allah, saya muda kok ngaji terus. Status ngaji. Jumat ngaji meneh, Sabtu ngaji meneh, Rabosan poyojeng, karaoke wae lo karo jeng. Enggak lah, kamu aja ikut saya ngaji. Alah, si muda, tak bayari wes. Oke, kita berangkat kalau kamu yang bayarin karaoke-nya. Berangkat dia berdua. Hadirin, melainkan kapan dia tahu harus lampu merah, diajak karaoke, lampu merah nih, lampu merah, nggak boleh jalan, nggak boleh jalan, nggak boleh jalan, harus berhenti, nggak, mohon maaf saya nggak bisa. Pengajian yuk bu, Bismillah, lampu hijau nih, lampu hijau, berangkat ngaji. Ketika dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus siap-siap, kapan harus berangkat, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, ini orang akan berhasil terhindar dari mara bahaya jemaah. Sama seperti motor yang terhindar dari kecelakaan. Maka pintar-pintarlah kondisikan jiwa, pintar-pintarlah mencari sahabat, pintar-pintarlah mencari teman, kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Hadir banyak-banyak ke majelis ilmu. Ini tempat kita ngecas jemaah. Tempat kita ngecas. Di sini antum, mohon maaf, dari 50 kecas 90, sampai rumah baterai iman yang sudah 90 jangan ditempel dengan deng 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 deng. Akhirnya ngedrop lagi jadi 10% lagi jemaah. Di rumah tempel murattal Quran. Di rumah tempel lagi kajian majelis ilmu, supaya yang 90 naik jadi 100.
Ntar di mobil 100 kurang 2 jadi 98, ditempel lagi di mobil setelin ceramah agama, naik lagi 100. Karena iman itu lebih cepat fluktuatifnya dibanding air yang mendidih, jemaah. Air yang mendidih itu kan goyang-goyang ya. Iman itu kata Rasul lebih cepat berbolak-baliknya dari air yang mendidih. Maka minta pada Allah istiqomah, semoga kita wafat husnul khatimah. Ini jemaah yang dapat dikaji. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, alhamdulillah. Ada yang mau diskusikan? Silahkan jemaah. Ada dua kemungkinan. Orang gak bertanya ada dua. Satu pol mudenge, dua pol ramudenge. Jemaah yang pertama insya Allah, saking ngertinya mudah-mudahan. Mari hadirin majelis ilmu, kita tutup dengan berdoa sejenak aja jemaah. Berdoa sejenak. Kita gak pernah tahu dari lisan-lisan siapa doa yang kita minta akan Allah kabulkan. Tapi inilah bentuk ikhtiar kita agar Allah segera mengijabah semua permohonan-permohonan kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kami memohon pada Engkau agar Engkau memberikan untuk kami putra dan putri yang saleh salihah, putra-putri yang hafal Al-Quran dengan mudah, putra-putri cucu-cucu anak keturunan yang dengan mudah menghafal hadis-Mu ya Rabb, anak keturunan yang bermanfaat bagi banyak umat. Ilahana ya Allah, jadikan kami mudah menerima hidayah dari siapapun hidayah itu disampaikan. Jadikan kami hamba-Mu yang kuat imannya ya Allah, karena dengan kekuatan iman kami bertahan dalam satu ujian. Ya Allah, ada di antara kami sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ada di antara kami terlilit hutang, lunaskan hutang-hutangnya. Ada di antara kami masih terjerat oleh riba, bebaskan dari jeratan ribanya. Ada di antara kami ya Allah punya hajat, izinkan hajat beliau terkabul. Ada di antara kami ya Allah punya masalah begitu rumitnya, berikan solusi yang terbaik. Ya Allah, orang tua kami meninggalkan harta warisan pada kami, tapi harta itu malah cenderung menjadi pemecah hubungan persaudaraan antar kakak dan adik dalam keluarga kami. Jadikan ya Allah, kami yang ditinggal wafat orang tua kami bukan berebut warisan, tapi justru menjadi keluarga yang rukun satu sama lain. Ada yang orang tua kami masih non-muslim, beliau masih kafir ya Allah. Kami sering mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Izinkan beliau masuk ke dalam Islam, beribadah bersama-sama kami sebagai seorang muslim. Ya Allah, ada di antara kami suami kami tak pernah sholat, suami kami tak pernah memberikan contoh kebaikan bagi diri kami dan anak-anak. Izinkan ya Allah Engkau beri hidayah bagi suami-suami kami ya Allah, agar beliau mau sholat, agar beliau mau hadir ke majlis ilmu, agar beliau mau memberi tauladan baik bagi kami atau anak-anak kami. Ilahana ya Allah,
Ada orang tua kami ya Allah yang masih saja selalu bermaksiat. Sebagai anak, tugas kami telah mengingatkan beliau ya Allah, agar di sisa akhir hidupnya beliau isi dengan kebaikan, terhindar dari segala dosa, dijauhkan dari segala macam maksiat. Tapi selalu saja kami disangkal oleh mereka. Kami disangkal oleh mereka dengan dalih-dalih, padahal mereka hanya menuruti hawa nafsu mereka. Beri ya Allah kelapangan hati pada orang tua kami, agar orang tua kami jujur dalam menerima kebaikan yang disampaikan oleh anak-anaknya. Ya Allah, kadangkala kami sebagai orang tua belum bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami sibuk dengan diri kami sehingga anak kami terlalaikan. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni khilaf dan salah kami ya Allah. Ilahana ya Allah, kami datang, kami ini yang miskin datang kepada Engkau Zat yang Maha Kaya. Kayakan kami ya Allah, karena haji butuh biaya. Berikan kami anggaran ya Allah, agar kami bisa berkunjung ke rumah-Mu untuk ibadah umrah, untuk ibadah haji. Beri kami anggaran ya Allah untuk ibadah umrah dan haji, seraya kami memberangkatkan umrah dan haji pada orang tua kami. Ilahana ya Allah, kami hamba-Mu yang hina datang kepada Engkau duhai Zat yang Maha Mulia. Muliakan hidup kami yang hina ini ya Allah. Muliakan kami karena iman, muliakan kami karena Islam, muliakan kami karena Al-Quran. Ilahana ya Allah, ini hamba-Mu yang bodoh, ini hamba-Mu yang tak punya apapun, datang kepada Engkau duhai Zat yang Maha berilmu. Berikan kami ilmu ya Allah, ilmu yang manfaat bagi diri kami dan keluarga kami. Berikan kami kecerdasan ya Allah, yang dengan kecerdasan itu kami turut mencerdaskan umat. Ilahana ya Allah, ini hamba-Mu yang masih banyak kesalahannya, sedangkan Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampuni semua dosa-dosa kami di masa lampau, dosa mengumbar aurat, dosa memberi dengan uang-uang yang haram, dosa-dosa hal yang kami kadang sadar atau tidak sadar kami melakukannya. Dosa lisan saat kami asik menggibahi tetangga kami, dosa lisan saat kami asik menggunjingkan orang di sosial media. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Allah, karuniakan kebaikan untuk kota ini Wonosobo. Bebaskan dari kesyirikan yang kadang berbalut budaya. Bebaskan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang kadang justru malah disupport oleh sebagian orang. Bebaskan ya Allah kota Wonosobo dari perilaku menyimpang LGBT dan yang lain sebagainya. Jadikan kota ini kota yang penuh rahmah, kota yang penuh barokah, kota yang senantiasa berada dalam lindungan-Mu ya Allah. Jadikan Indonesia menjadi negeri yang sama berkahnya, pemimpin-pemimpin kami sama baiknya, pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat, pemimpin yang adil, amanah, patuh dan tunduk pada semua syariat-syariat-Mu. Ya Allah, kami tahu kami akan pulang ke pangkuan-Mu, dan kami tidak tahu kapan waktu kami akan pulang itu ya Allah. Izinkan ya Allah, ketika Engkau masih titipkan kami, izinkan kami bisa beramal soleh, istiqomah, sampai kami Engkau izinkan wafat di tanah suci Mekah dan Madinah, sebagaimana Engkau wafatkan para sahabat Nabi di Madinah, sebagaimana Engkau wafatkan baginda Rasul di Madinah, maka wafatkan kami di Madinah ya Allah.
Ya Allah, ini hamba-Mu yang tak pernah darahnya tercucur sedikit pun di dalam memperjuangkan agama-Mu. Tapi kami dengan jujur memohon kepadamu ya Rabb, agar Engkau wafatkan kami semua dalam keadaan mati syahid, atau Engkau wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, titip salam buat keluarga di rumah. Semoga keluarga hadirin jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.